Alhamdulillah kita bertemu dalam mata pelajaran ekonomi peminatan. Nah, karena kita baru pertama kali bertemu, Ibu perkenalkan diri ya. Nama Ibu Wulan Wahyuni Rosa Putri. Insya Allah Ibu akan membimbing kalian dalam mata pelajaran ekonomi peminatan selama kelas 10 ke depan. Oke, dalam mata pelajaran ekonomi peminatan ini, kita akan mempelajari yang pertama kali adalah tentang konsep dasar ekonomi. Ada apa aja sih di konsep dasar ekonomi? Ada tentang inti masalah ekonomi, ada pokok masalah ekonomi, ya, ada kegiatan ekonomi, ada pelaku ekonomi, ada motif ekonomi, ada prinsip ekonomi, dan ada sistem perekonomian. Nah, kalian bisa mempelajari tentang ekonomi peminatan ini baik dalam buku, paket, dan juga kalian bisa mempelajari dari sumber-sumber lainnya. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang poin dari konsep dasar ekonomi adalah inti masalah ekonomi. Nah, dari namanya juga inti masalah, berarti ketika kita artikan kata dasar masalah artinya adalah kesenjangan atau gap antara harapan kita dengan kenyataan. Harapan kita itu seperti apa sih? Contoh real misalkan, harapan kalian itu misalkan nilainya bagus, ya, tetapi kenyataannya misalkan nilainya di bawah KKM, itu berarti masalah. Nah, begitupun sama dalam ekonomi, masalah ekonomi itu apa? Tapi sebelumnya kita akan artikan dulu ya, ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos. Oikos sendiri artinya rumah tangga, nomos artinya aturan. Berarti ketika kalian mempelajari ekonomi adalah aturan yang mempelajari rumah tangga. Nah, selain itu, ketika kita akan berhadapan dengan inti masalah, tadi ya, masalah itu berarti kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Harapannya sendiri dalam ekonomi itu berarti ketika kita itu ingin kebutuhan kita itu terpenuhi, tetapi kenyataannya alat pemuas kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Maka dari itu, tujuan dari ekonomi itu, kalian harus bisa memprioritaskan atau membuat skala prioritas. Mana sih kebutuhan yang paling penting, yang agak penting, kurang penting, bahkan yang tidak penting. Nah, berarti inti masalah di sini adalah harapannya kita memenuhi semua kebutuhan, ya, tetapi kenyataannya alat pemenuh kebutuhan atau barangnya yang sifatnya terbatas. Maka inti masalah ekonomi disebut dengan scarcity atau kelangkaan. Itu inti masalah ya, yang kaitannya dengan tujuannya adalah skala prioritas. Nah, ketika kita akan menentukan skala prioritas, berarti ada yang dipilih dan ada yang tidak dipilih. Konsep yang tidak dipilih sendiri kita namakan dengan konsepnya namanya opportunity cost atau biaya peluang. Ya. Jadi biaya peluang itu adalah muncul dari adanya konsep kelangkaan. Jadi adanya yang tidak kita pilih, ya. Nanti untuk contohnya kita akan bahas di pembahasan materi dalam hal kasus ya. Nah, kemudian selain di masalah ekonomi, kita akan membahas tentang pokok masalah ekonomi. Pokok masalah ekonomi ada yang secara klasik dan ada yang secara modern. Secara klasik itu kita itu pokok itu dihadapkan pada sekarang itu namanya kegiatan ekonomi, yaitu ada 3, produksi, konsumsi, dan distribusi. Tetapi kalau secara modern, pokok masalah ekonomi itu terdiri dari 3 juga, tetapi terdiri dari what, ya. What itu artinya apa sih yang harus kita produksi, how artinya bagaimana kita memproduksi, dan for whom artinya untuk siapa sih kita memproduksi. Nah, ketiga pertanyaan itu adalah kaitannya dengan pokok masalah ekonomi. Artinya ketika kita melakukan sebuah kegiatan ekonomi, kita harus memperhatikan 3 pertanyaan itu. Jadi kita misalkan tidak langsung melakukan kegiatan ekonomi ya, kita harus memahami, oh kira-kira sekarang apa ya yang lagi digemari oleh masyarakat gitu ya. Contoh misalkan dulu ada batu akik gitu ya, oh ya sekarang itu berarti yang sedang digemari oleh masyarakat itu batu akik. Berarti apa sih yang harus kita produksi gitu ya. Nah, itu berarti pertanyaan yang berkaitan dengan what. Kedua, pertanyaan yang berkaitan dengan how. Bagaimana sih cara memproduksi? Nah, berarti berhubungan dengan metode
atau teknik cara memproduksi batu akik sendiri gitu. Oh, bagaimana sih cara memproduksi batu akik sehingga sampai ke perhiasan gitu ya, dengan cara misalkan diasah gitu, atau seperti apa. Nah, itu berarti berhubungan dengan how ya. Dan yang ketiga adalah for whom berarti berhubungan dengan untuk siapa sih barang itu diproduksi, berarti berhubungan dengan pasarannya. Nah, itu berarti pokok masalah ekonomi ya. Jadi yang sudah kita tadi bahas itu dalam konsep dasar ekonomi adalah ilmu ekonomi, pokok masalah ekonomi. Dan yang ketiga sekarang adalah kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi lebih kepada pokok masalah ekonomi secara klasik, yaitu terdiri dari 3 ya, produksi, konsumsi, dan distribusi ya. Produksi sendiri artinya kegiatan bagaimana perusahaan itu dapat mengolah ya, atau dapat menghasilkan value added atau nilai tambah atas suatu barang atau jasa. Dan distribusi adalah kegiatan bagaimana kita memasarkan produk atas barang yang kita hasilkan. Sedangkan konsumsi adalah bagaimana kegiatan kita untuk mengurangi barang atau jasa atau menghabiskan ya. Nah, itu adalah kegiatan dari ekonomi sendiri. Ya. Sekarang pelaku ekonomi berhubungan dengan kegiatan ekonomi. Pelaku ekonomi ada produsen, ya. Produsen itu artinya ketika dia melakukan kegiatan produksi. Kemudian ada konsumen. Konsumen sendiri adalah kegiatan ketika dia mengkonsumsi barang dan jasa. Dan yang ketiga ada rumah tangga government atau pemerintah, atau disebut juga bisa dengan RPP ya. Kemudian yang keempat adalah masyarakat luar negeri. Nah, itulah pelaku ekonomi yang akan berhubungan dengan kegiatan ekonomi. Oke, yang sekarang adalah bagaimana sih motif ekonomi. Motif ekonomi adalah ketika kalian mempelajari apa sih motif. Motif itu adalah dorongan atau tindakan seseorang untuk melakukan tindakan ekonomi. Dorongan itu berarti apa ya? Ada dalam diri sendiri untuk melakukan tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi ada 2 tindakan, ya, yaitu tindakan secara rasional dan secara irasional. Rasional adalah tindakan yang masuk akal. Contoh misalkan, ketika kalian pergi ke sekolah, jaraknya misalkan dekat. Rasional nggak sih kalian misalkan memakai pesawat terbang gitu ya, yang harus mendarat dulu gitu. Atau ketika kalian misalkan harus membeli jajanan ya, yang waktu istirahat itu hanya 5 menit. Rasional nggak sih harus kita pergi ke pasar dulu ya? Itu namanya tindakan rasional atau irasional ya. Berarti yang rasional itu ketika kita misalkan harus dikonsumsi dengan istirahat 25 menit, jadi kita pergi ke kantin, itu namanya tindakan rasional ya. Kalau irasional berarti tadi ya, yang tindakan tidak masuk akal. Nah, itu yang disebut dengan motif ekonomi ya. Sekarang tentang konsep dasar ekonomi selanjutnya, yaitu tentang prinsip dasar ekonomi. Prinsip dasar ekonomi adalah ketika kita melakukan kegiatan yang tadi itu berdasarkan prinsip. Dulu, prinsip ekonomi itu berbunyi dengan pengorbanan sekecil-kecilnya mendapatkan hasil sebesar-besar. Apakah mungkin itu terjadi? Artinya ketika kalian contoh misalnya, ingin dapat nilai maksimal 10 misalnya atau 100, tetapi kalian pengorbanan sedikit tidak belajar, apakah mungkin seperti itu terjadi? Oke, nah berarti sekarang kita ada perubahan sedikit ya tentang prinsip ekonomi. Apa sih prinsip ekonomi yang sesuai? Berbunyi dengan pengorbanan tertentu mendapatkan hasil tertentu pula atau hasil yang maksimal, atau dengan pengorbanan sekecil-kecilnya mendapatkan hasil yang tertentu. Contoh misalkan kalian mau buka usaha, kita misalkan pengorbanan atau modalnya 10.000. Apakah mungkin kita mendapatkan laba sebanyak 1 juta? Nah, itu kan berarti tidak mungkin. Maka dengan pengorbanan tertentu mendapatkan hasil yang maksimal. Kalau kita pengorbanan atau modalnya 10.000, kira-kira keuntungannya tidak jauh dari 30% maksimal di atas itu ya, sekitar 30.000. Makanya ketika kalian mau nilainya 100, maka pengorbanannya juga harus tertentu. Belajarnya seperti apa? Ya, bangun tengah malam, berarti harus belajar dengan giat, ya, rajin.
itu berarti pengorbanan tertentu mendapatkan hasil yang positif. Nah, itu prinsip ekonomi. Yang terakhir dalam konsep dasar ekonomi adalah sistem perekonomian. Oke, nanti sistem perekonomian kita akan bahas minggu depan. Demikian pembahasan dari saya untuk session yang pertama. Apabila ditanyakan, nanti Ibu akan buka dalam forum diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.